Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kami mulai dari berita pertama. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Badan Nasional Penanggulangan Bencana merayakan hari ulang tahun yang ke-10 tahun ini tepat pada hari Senin 18 September 2023 lalu. Puncak perayaan satu dekade DWP BNPB tersebut diselenggarakan di Aula Sutopo Purwonugroho, Graha BNPB, Jakarta. Perayaan satu dekade DWP kali ini mengusung tema membangun keluarga sehat, harmonis, dan bahagia. Tema tersebut diangkat karena kesehatan merupakan faktor utama dalam menunjang berlangsungnya tugas-tugas kemanusiaan yang diemban oleh BNPB. Ketua Umum DWP BNPB, Uke Suharyanto, dalam sambutannya mengatakan, satu dekade merupakan usia bagi sebuah organisasi untuk terus berkembang dan belajar dalam berperan aktif di berbagai bidang, khususnya untuk memberi dukungan kepada suami agar dapat melaksanakan tugas kemanusiaan. Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto selaku penasehat DWP menyampaikan keberadaan DWP sangat penting bagi BNPB karena mendukung para suami dalam melaksanakan tugas kemanusiaan di tengah banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia. Suharyanto juga mengapresiasi kegiatan DWP BNPB yang aktif dalam bidang sosial, pendidikan, hingga ekonomi. Puncak rangkaian kegiatan peringatan satu dekade DWP BNPB dimeriahkan oleh serangkaian penampilan hiburan seperti penampilan grup Kolintang Sri Kandi dan ditutup dengan talk show kesehatan bersama Kolonel Korps Kesehatan Militer Dr. Jursal Harun. Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar kegiatan peningkatan kapasitas pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana di Sentul, Bogor yang dibuka pada Senin 18 September 2023. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, Lilik Kurniawan pada sambutan pembukaan menyampaikan, logistik dan peralatan menjadi bagian penting pada tahap kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Efektivitas, kecepatan, serta ketepatan dalam pengelolaan logistik dan peralatan diperlukan agar penanggulangan bencana dapat berjalan secara optimal. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut dihadiri oleh peserta dari 18 BPBD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Pada hari pertama kegiatan, para peserta dibekali materi terkait tenda dan pengelolaannya. Sementara di hari kedua, dilaksanakan praktek lapangan pemasangan tenda pengungsi yang diikuti oleh seluruh peserta. Selanjutnya, para peserta juga mendapatkan materi dan praktek manajemen pergudangan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan personil dapat memiliki semangat baru dalam mengelola logistik dan peralatan, sehingga dapat diaplikasikan dalam penanggulangan bencana di daerah. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan bimbingan teknis penguatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana pada Senin 18 September 2023. Musim kemarau panjang tahun ini menyebabkan 32 kecamatan di wilayah Bogor mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Selain itu, degradasi lingkungan akibat sampah, padat maupun cair, memperparah keadaan ini. Melihat kondisi tersebut, BNPB berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan krisis air bersih dengan menyelenggarakan bimbingan teknis penguatan sumber daya alam dan lingkungan. Kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan di Bumi Katulampa, Kota Bogor ini berkolaborasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung, Komunitas Banyu Bening, Rumah Sinergi Lestari, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor. Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari kelompok masyarakat, guru, dan penggiat lingkungan menerima materi bimbingan berupa teknik penanaman dengan media polybag, pembuatan ekoenzim, dan pengelolaan air hujan. Kegiatan ini diharapkan dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga
dengan tujuan mengurangi risiko kekeringan dan krisis air bersih. Masih dari Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menggelar kegiatan sosialisasi relokasi warga terdampak banjir dan longsor pada Senin 18 September 2023. Kegiatan sosialisasi ini digelar di Aula Kantor Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Sosialisasi ini diberikan kepada warga terdampak banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Maret 2023 lalu. Bencana tersebut telah menimbulkan korban jiwa, harta, dan kerusakan infrastruktur, serta memaksa sedikitnya 40 keluarga harus direlokasi. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansa, dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pendataan kerusakan rumah masyarakat dan telah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan usulan bantuan relokasi rumah warga terdampak bencana kepada BNPB. Luas lahan relokasi sekitar 7.000 meter persegi. Masing-masing keluarga akan mendapatkan luas bangunan rumah dengan tipe 36, memiliki 2 kamar dan fasilitas lainnya. Di akhir kegiatan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI memberikan bantuan secara simbolis berupa paket sembako kepada 40 kepala keluarga terdampak banjir dan tanah longsor di Kota Bogor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Biro Hukum, Kerjasama, dan Organisasi menerima kunjungan sebanyak 17 akademisi dari Philippine Public Safety College pada Selasa 19 September 2023. Bertempat di ruang rapat Rinjani, kehadiran delegasi dari Filipina disambut oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati, serta Kepala Pusat Pengendali Operasi BNPB, Bambang Suryaputra. Pada kesempatan tersebut, BNPB berbagi pengalaman terkait strategi manajemen risiko bencana di Indonesia kepada para pengajar dan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Keamanan Publik Filipina. Para delegasi tampak antusias menerima penjelasan manajemen kebencanaan dari Kedeputian Sistem dan Strategi, Pusdalop, dan Pusdiklat BNPB. Turut dijelaskan pula aplikasi Inaris sebagai aplikasi unggulan BNPB dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia. Selain agenda sharing knowledge, ke-17 anggota delegasi juga melakukan tur ke diorama kebencanaan dan ruang monitoring Pusdalop di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Kunjungan ini diharapkan dapat memupuk kerjasama dan kemampuan manajemen bencana kedua negara. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melakukan kunjungan kerja dalam rangka rapat koordinasi penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu 20 September 2023. Sebelum memimpin rapat koordinasi, Kepala BNPB terlebih dahulu melakukan patroli udara untuk melihat kondisi penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Pada pantauan langit Kalbar tidak tampak adanya titik panas atau hotspot, hanya asap tipis terpantau dari hasil pembakaran sampah warga setempat. Sementara itu, dalam rapat koordinasi di kantor Gubernur Kalbar, Suharyanto menyampaikan bahwa hujan yang turun selama beberapa hari membantu penanganan karhutlah di Kalimantan Barat. Namun demikian, Suharyanto mengingatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan unsur terkait untuk mewaspadai kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Di hadapan para peserta rakor, Kepala BNPB juga meminta satuan tugas penanganan karhutlah dari berbagai unsur pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk memastikan api benar-benar padam. Di akhir rakor, BNPB memberikan bantuan sebagai bentuk penguatan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan karhutlah berupa peralatan pemadam kebakaran sebanyak 24 unit pompa jinjing, 36 unit pompa apung, 120 rol selang pemadam,
60 nozzle set unit, 300 unit tempat tidur lipat, dan 200 set alat pelindung diri pemadaman karhutlah. Setelah sambangi Kalimantan Barat, Kepala BNPB bertolak menuju Kalimantan Selatan guna mendukung upaya penanganan karhutlah pada Kamis 21 September 2023. Setibanya di Bandara Syamsuddin Nur, Suharyanto bersama Danrem 101 Antasari dan Kapolda Kalimantan Selatan kembali terbang menggunakan helikopter BNPB untuk melihat kondisi karhutlah yang kian membara. Dalam peninjauan udara yang dilakukan selama kurang lebih 45 menit itu, Suharyanto melihat langsung beberapa titik api yang masih membakar lahan di 3 wilayah, yakni Banjar, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Usai melakukan peninjauan, Kepala BNPB memimpin rapat koordinasi di kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Melalui rapat itu, Suharyanto mengatakan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian tinggi untuk Provinsi Kalimantan Selatan, sebab bumi Lambu Mangkurat ini merupakan satu dari 6 wilayah provinsi lainnya yang memiliki lahan gambut dan menjadi prioritas karhutlah. Suharyanto menjelaskan karhutlah di Kalimantan Selatan masih terjadi dan lokasi titik api berada di Ring 1 Bandar Udara Syamsuddin Nur. Artinya, asap yang ditimbulkan dari karhutlah bisa berdampak langsung terhadap penerbangan. Untuk itu, Suharyanto berharap agar seluruh Forkopimda dapat terus mengupayakan pemadaman dan pendinginan sehingga asap dari karhutlah ini tidak berdampak pada kesehatan maupun meluas ke wilayah lainnya. Dalam rangka mendukung upaya penanganan karhutlah di Kalimantan Selatan, BNPB menyerahkan bantuan berupa dana siap pakai senilai 2,5 miliar rupiah. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Ade Irmawan, undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.